Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu pertanyaan besar nih. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas juga di benak Anda semua ya. Betul. Gini pertanyaannya. Apakah konsep bahwa semua sahabat Nabi itu adil dan baik, yang kita kenal sebagai adalatus sohaba itu, beneran kesepakatan mutlak? Atau dengan kata lain, apa iya 100% ulama ahlu sunnah sepakat soal ini? Nah, Dan misi kita kali ini, kita mau coba bedah satu riwayat spesifik dari sebuah kitab klasik. kita cuma mau lihat apa ada nuansa lain dalam perdebatan ini. Kita nggak akan nambahin atau ngurangin apapun, cuma memaparkan apa yang tertulis di sumber yang kita pegang. Oke, mari kita bongkar ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin kita perlu tegaskan dulu ya, sumber yang kita pegang ini bukan sumber sembarangan kan? Tepat sekali. Ini poin yang penting banget. Sumber utama kita itu Musnad Ahmad, jilid 11. Musnad Ahmad. Dan ini bukan sekedar kitab hadis biasa. Ini salah satu koleksi hadis terbesar dan paling fundamental yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Pendiri mazhab Hambali itu kan? Wah, ini raksasa dalam tradisi Sunni. Betul. Jadi apapun yang tertulis di sini, bobotnya itu luar biasa. Dan yang bikin lebih kuat lagi, edisi yang kita pegang ini diverifikasi atau ditahkik oleh Syuaib Al-Arnaut. Oke, nama ini juga sering kita dengar ya di dunia hadis. Beliau ini salah satu ahli hadis modern yang paling dihormati. Jadi kalau beliau sudah bilang sebuah hadis itu sahih, para ulama di seluruh dunia pasti akan memperhatikannya dengan sangat serius. Fondasi kita kokoh banget buat pembahasan kali ini. Baik, fondasi sudah kokoh, mari kita bangun ceritanya. Kita langsung ke jantung persoalan di Musnad Ahmad halaman 71-72. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr. Bisa diceritain gimana suasananya? Jadi Abdullah bin Amr ini cerita, kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda bayangkan suasananya ya, para sahabat kumpul, suasananya pasti hikmat. Pasti. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki yang terkutuk. Tunggu. Terkutuk itu kata yang, wah kuat banget, berat sekali. Sangat berat. Kalau yang mengucapkan itu Nabi, ini jelas bukan main-main. Pasti semua yang ada di ruangan itu langsung tegang. Pasti. Mereka saling lihat mungkin ya, siapa nih orangnya. Betul. Abdullah bin Amr sendiri bilang, dia terus memperhatikan siapa yang datang dan pergi, nungguin. Dan akhirnya, yang masuk adalah seseorang bernama Al-Hakam. Al-Hakam. Jadi vonis terkutuk dari lisan Nabi jatuh pada orang ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, pertanyaan paling penting, riwayat ini valid gak? Nah, ini pertanyaan krusial nih. Jangan-jangan ini cuma cerita lemah yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan sumber kita langsung menjawabnya. Syuaib Al-Arnaut yang tadi kita sebutkan memberikan catatan kaki. Beliau mensahihkan riwayat ini. Oke, disahihkan. Bahkan beliau jelaskan, hadis ini memenuhi syarat ketat dari Imam Muslim dan semua perawinya adalah figur-figur terpercaya yang riwayatnya juga dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya? Ini bukan riwayat abal-abal. Ini data yang sangat kuat menurut standar tertinggi ilmu hadis. Data kuat dari kitab yang sangat dihormati, ini bikin saya makin penasaran. Kalau Nabi sampai menyebutnya terkutuk, siapa sebenarnya orang ini? Apa latar belakangnya? Nah, disinilah bagian yang paling mengejutkan. Jawabannya ada di halaman yang sama. Ayah Marwan. Wow, tunggu dulu. Pamannya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dan ayahnya Marwan yang nanti juga jadi khalifah. Ini bukan orang sembarangan, ini orang dalam, koneksi politiknya kuat banget. Betul sekali. Imam Ahmad melanjutkan, dia masuk Islam pada masa Fathu Mekkah. Nah, sampai sini kan biografi biasa ya. Tapi kemudian Imam Ahmad menambahkan pandangannya sendiri. Dan ini kalimat kuncinya. Oke, apa itu? Beliau menulis bahwa Al-Hakam memiliki kedudukan rendah di antara para sahabat Nabi. Oke, mari kita berhenti di kalimat itu. Saya ulangi ya, memiliki kedudukan rendah di antara para sahabat Nabi. Ini luar biasa penting. Sangat penting. Coba kita bedah. Imam Ahmad nggak bilang dia bukan sahabat kan? Beliau tetap memasukkan dia dalam kategori sahabat. Betul, statusnya tetap sahabat. Tapi beliau secara eksplisit bikin tingkatan. Ada gradasi, ini kayak bikin rapor ya. Ada yang nilainya A+, ada yang B, tapi ada juga yang nilainya C-, tapi tetap dianggap lulus sebagai sahabat. Analogi yang bagus sekali, tepat seperti itu.
Ini menantang gagasan umum yang kadang kita dengar bahwa semua sahabat itu kayak bintang di langit, semuanya sama terangnya. Iya. Pandangan Imam Ahmad di sini, di kitabnya sendiri, menunjukkan adanya spektrum. Ada sahabat yang mulia, posisinya tinggi, dan ada sahabat yang dalam pandangannya kedudukannya rendah. Dan Al-Hakam ini contoh dari kategori kedua itu. Dan ceritanya nggak berhenti di ucapan atau label aja kan? Ada tindakan nyata yang mengikuti predikat terkutuk itu. Benar. Ini bukan cuma teguran lisan. Sumber kita mengutip lanjutan tulisan Imam Ahmad. Dia tinggal di Madinah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusirnya ke Taif. Diusir. Saya ulangi, diusir. Ini bukan disuruh pindah ke ujung komplek ya. Ini pengasingan. Betul. Dikeluarkan dari pusat komunitas muslim saat itu, Madinah, ke kota lain. Dan pengasingan ini bukan hukuman singkat. Imam Ahmad melanjutkan, dan dia tetap di sana hingga Uthman membawanya kembali pada masa kekhalifahannya. Tunggu. Coba kita renungkan sebentar. Artinya, Al-Hakam ini diasingkan di Taif selama sisa hidup Nabi. Betul. Lalu melewati seluruh masa kekhalifahan Abu Bakar. Dan seluruh masa kekhalifahan Umar. Benar sekali. Ini mungkin lebih dari 1 dekade. Ini hukuman jangka panjang yang sangat serius. Di sini ceritanya makin rumit. Nabu yang mengusir, terus belasan tahun kemudian, Utsman bin Affan yang notabene keponakannya, pas jadi khalifah, malah membawanya kembali. Ini pasti jadi tanda tanya besar kan? Pasti. Dan disinilah teks sumber kita jadi sangat analitis. Teks ini seolah-olah ngajak kita mikir, membangun sebuah dilema logis yang tajam. Ada 2 kemungkinan. Oke, semacam garpu di jalan ya. Kita coba lihat jalan pertama. Kita anggap Khalifah Uthman tidak tahu kalau Nabi pernah melaknat dan mengusir pamannya. Mungkin nggak tuh? Nah, kalau kita ambil asumsi ini, sumber tersebut ngasih pertanyaan lanjutan. Gimana mungkin seorang Amirul Mukminin, pemimpin umat, nggak tahu peristiwa sepenting ini? Apalagi ini menyangkut anggota keluarganya sendiri dan kebijakan langsung dari Nabi. Masuk akal, susah dibayangkan seorang khalifah nggak tahu. Oke, itu skenario pertama yang problematik. Sekarang gimana kalau skenario kedua? Anggap aja beliau tahu. Nah, ini menurut sumber kita, pertanyaannya jadi jauh lebih berat. Lebih berat gimana? Kalau Utsman tahu betul Nabi sudah melaknat dan mengusir Al-Hakam, lalu atas dasar apa beliau membawanya kembali ke Madinah? Bukankah tindakan dan keputusan Nabi itu sunnah, pedoman yang harus diikuti? Berarti membatalkan kebijakan Rabi dong. Bisa dilihat seperti itu, membatalkan kebijakan Nabi yang begitu tegas, yaitu pengasingan, bisa dilihat sebagai tindakan yang sangat berisiko. Sumber ini bahkan secara lugas menyebutnya sebagai potensi pengingkaran terhadap sunnah. Wow, jadi pilihannya antara tidak tahu yang aneh atau tahu tapi menentang ya? Yang lebih berat lagi. Dan penting ya untuk kita garis bawahi lagi. Ini alur logika dan pertanyaan-pertanyaan tajam yang diajukan oleh teks sumber yang kita pegang. Tugas kita cuma memaparkannya secara jernih untuk Anda pertimbangkan. Oke, setelah semua drama ini, kutukan, pengasingan, kembalinya sang paman, mari kita tarik benang merahnya kembali ke pertanyaan awal kita. Gimana semua ini, menurut argumen sumber kita, menggoyahkan konsep adalatus sahabah? Argumen utama yang dibangun oleh teks itu sebenarnya sangat cerdas. Dikatakan bahwa bukti terkuat justru datang dari Imam Ahmad sendiri. Gimana tuh? Coba kita lihat tindakan beliau. Di satu sisi, Imam Ahmad meriwayatkan hadis sahih tentang Al-Hakam yang dilaknat Nabi. Di sisi lain, beliau tetap mengakui Al-Hakam sebagai seorang sahabat. Meskipun dengan label berkedudukan rendah. Betul. Artinya, bagi Imam Ahmad, 2 hal ini bisa ada bersamaan dalam satu orang. Seseorang bisa berstatus sahabat, tapi sekaligus punya catatan kelam yang otentik. Status sahabat tidak otomatis menghapus semua itu. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya baik gitu ya, Iya, maksudnya. Sumber ini menyederhanakan kontradiksinya begini. Kalau Imam Ahmad percaya 100% konsep adalatus sahabah yang kaku, bahwa semua sahabat tanpa kecuali itu adil, lurus, dan baik, maka dia akan berhadapan dengan dilema internal. Dilema gimana? Dia harus percaya kebaikan Al-Hakam, karena Al-Hakam itu sahabat.
Tapi keyakinan itu akan tabrakan langsung dengan hadis sahih yang dia riwayatkan sendiri yang bilang Nabi melaknatnya. Dia nggak bisa pegang dua-duanya sekaligus, pasti Nah. ada yang aneh. Benar, jadi dengan meriwayatkan hadis itu sambil tepat mengklasifikasikan Al-Hakam sebagai sahabat yang rendah, Imam Ahmad, menurut argumen teks ini, secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep adalatus sahabah baginya itu nggak kaku dan absolut. Ada ruang untuk gradasi, ada ruang untuk sahabat yang bermasalah. Jadi kita sudah lihat ya, bagaimana satu riwayat saja tentang satu orang sahabat, Al-Hakam, bisa membuka diskusi yang begitu dalam. Ini tentang konsep yang mungkin bagi banyak orang sudah dianggap final, nggak bisa diganggu-gugat. Betul. Dan sumber Anda ini dengan jelas menunjukkan lewat kitab sekelas Musnad Imam Ahmad bahwa ada perdebatan, ada nuansa, dan ada pandangan-pandangan berbeda yang tercatat rapi dalam warisan keilmuan kita. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua ya. Betul, bahwa klaim ijma atau konsensus mutlak itu seringkali perlu kita teliti lagi lebih dalam dengan memeriksa sumber-sumber primernya. Sejarah pemikiran Islam itu sangat kaya, dinamis, dan penuh perdebatan intelektual yang jujur. Ada suara-suara yang mungkin nggak selalu sampai ke telinga kita, tapi mereka ada. Mereka ada, tercatat, dan jadi bagian dari khazanah intelektual yang harus kita hargai. Kisah Al-Hakam ini salah satu contoh nyata dari itu. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan yang terinspirasi langsung dari pembahasan kita hari ini. Pertanyaannya begini, Jika seorang individu yang secara sahih diriwayatkan telah dilaknat dan diusir oleh Nabi, masih bisa dikategorikan sebagai sahabat meskipun dengan embel-embel kedudukan rendah, maka apa sebenarnya definisi paling mendasar dari seorang sahabat? dan lanjutannya, bagaimana seharusnya gradasi status di antara mereka, antara yang mulia dan yang berkedudukan rendah, memengaruhi cara kita memandang dan menerima warisan pengetahuan, seperti hadis yang mereka sampaikan kepada kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.